Shalom, selamat pagi semuanya. Apakah tidur saudara tadi malam begitu nyenyak? Mengucap syukur jika di pagi ini saudara bisa bangun pagi. Jumpa lagi dengan saya Pendeta Deborah Dumasi Sianipar Tambunan dalam acara Wisdom in the Morning dari CBM Channel atau Christ Bride Ministry. Hari ini adalah hari Senin tanggal 7 September 2020. Maka Amsal yang kita baca adalah Amsal pasal 7. Seperti biasa saudara baca sampai tuntas satu pasal. Saya akan bacakan beberapa bagian untuk menghemat waktu saudaraku. Dikatakan dalam Amsal 7 ini seperti ini. Katakanlah kepada hikmat engkaulah saudaraku, dan sebutkanlah pengertian itu sanakmu, supaya engkau dilindunginya terhadap perempuan jalang, terhadap perempuan asing yang licin perkataannya. Karena ketika suatu waktu aku melihat-lihat dari kisi-kisiku, dari jendela rumahku, kulihat di antara yang tak berpengalaman, kudapati di antara anak-anak muda seorang teruna yang tidak berakal budi, yang menyeberang dekat sudut jalan, lalu melangkah menuju rumah perempuan semacam itu. Pada waktu senja, pada petang hari, di malam yang gelap, maka datanglah menyongsong dia seorang perempuan berpakaian sundal dengan hati licik. Cerewet dan lihat perempuan ini, kakinya tak dapat tenang di rumah. Sebentar ia di jalan dan sebentar di lapangan, dekat setiap tikungan ia menghadang. Lalu dipegangnyalah orang teruna itu dan diciumnya. Dengan muka tanpa malu berkatalah ia kepadanya, aku harus mempersembahkan korban keselamatan, dan pada hari ini telah kubayar nazarku itu. Itulah sebabnya aku keluar menyongsong engkau untuk mencari engkau, dan sekarang kudapatkan engkau. Telah kubentangkan permadani di atas tempat tidurku, kain lenan beraneka warna dari Mesir. Pembaringanku telah kutaburi dengan mur, gaharu dan kayu manis. Marilah kita memuaskan berahi hingga pagi hari, dan bersama-sama menikmati asmara. Karena suamiku tidak di rumah, ia sedang dalam perjalanan jauh. Sekantong uang dibawanya, ia baru pulang menjelang bulan purnama. Ia merayu orang muda itu dengan berbagai-bagai bujukan. Dengan kelicinan bibir ia menggodanya. Maka tiba-tiba orang muda itu mengikuti dia seperti lembu yang dibawa ke pejagalan, dan seperti orang bodoh yang terbelenggu untuk dihukum. Sampai anak panah menembus hatinya, seperti burung dengan cepat menuju perangkap, dengan tidak sadar bahwa hidupnya terancam. Oleh sebab itu, hai anak-anak, dengarkanlah aku, perhatikanlah perkataan mulutku. Janganlah hatimu membelok ke jalan-jalan perempuan itu, dan janganlah menyesatkan dirimu di jalan-jalannya. Karena banyaklah orang-orang yang gugur ditewaskannya, sangat besarlah jumlah orang-orang yang dibunuhnya. Rumahnya adalah jalan ke dunia orang mati yang menurun ke ruangan maut. Ada beberapa poin yang saya dapat di sini saudaraku. Seorang wanita sundal, dia tidak pernah bisa tinggal tenang di rumah. Dia selalu pergi ke sana, mejeng di jalan sana, mejeng di tikungan sana, dan dia selalu tertarik dengan lawan jenis. Oleh karena itu, poin nomor 2, banyak anak-anak muda karena masih energi kuat, banyak keinginan, cepat terperosok, banyak tergoda. Saya menemukan di dalam pelayanan saya yang konseling bahwa sejak SMP dia sudah jatuh ke rumah bordil, ke persundalan, ke pelacuran, dan dia diikat oleh roh sundal, roh pelacur. Sampai dia menikah dia tidak bisa berhenti. Suatu hari ada seorang tamu saya yang mengatakan, padahal dia sangat aktif
mencari Tuhan. Saudaraku, orang ini kemudian mengatakan kepada saya, jika saya sampai terkena penyakit, maka saya berencana ingin menabrakkan diri saya ke rel kereta api, karena saya takut malu. Itu perkataannya. Saya mau beritahu saudara, artinya jika saudara tergoda ke rumah pelacuran, laki-laki atau perempuan, memang Tuhan Maha Adil. Ada penyakit yang membuat orang seperti kena AIDS, kehilangan imun. Maka saudara berhentilah sebelum masuk ke dalam penyakit ini. Ada banyak ibu-ibu yang tidak tahu apa-apa, tapi karena suaminya pergi ke pelacuran, dia kena penyakit, dia datang kepada saya, dan saya ajar mereka berdoa. Saudaraku, Alkitab sudah memperingatkan, orang yang suka ke pelacuran, rumahnya adalah jalan ke dunia orang mati yang menurun ke ruangan-ruangan maut. Pelacuran mengandung maut. Itu sebabnya ada penyakit AIDS, ada penyakit lain. Ini semua dosa seks, ada menuju ke maut. Berhentilah. Dan jangan pernah ingin tahu rasanya seperti apa melacur. Anak-anak saudara peringatkan, ajar mereka dengan benar dengan firman Tuhan. Saya menemukan sangat banyak dari SMP, orang sudah terikat ke rumah pelacuran dan sulit berhenti. Karena di pelacuran ada roh perdukunan, supaya orang ketagihan. Saudaraku, bagikan ini kepada banyak orang, supaya tidak lagi ada anak-anak Tuhan yang jatuh ke rumah bordil, ke rumah sundal, supaya hidup kita sehat, diberkati, rumah tangga kita aman. Tuhan Yesus memberkati saudara. Jika saudara diberkati dengan menonton Amsal ini atau Wisdom in the Morning ini, saudaraku, bagikanlah kepada orang lain. Tontonlah melalui YouTube. Saudara like, saudara share, saudara komen, saudara subscribe kalau belum subscribe. Bagikan kepada banyak orang supaya menjadi berkat. Tuhan Yesus memberkati saudara. Sampai jumpa dalam acara yang sama besok pagi pukul 5 WIB. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa. God bless you.